Hai gengs, back with me Dinda di channelnya siapa lagi? Ya channelnya si Dinda lah. Jayus sih garing tapi ya udahlah ya. Aku ada baca komen di video yang yang berharap kamu kembali padanya. Pada bilang suara aku, ya gitulah pokoknya ya. Pada komenin suara aku. Kalian tau gak sih, aku pernah ada di fase aku insecure sama suara aku sendiri. Itu tuh pas lagi zaman-zamannya Instagram ngeluarin fitur story, which is itu 3 tahun, 4 tahunan yang lalu ya. Sekitar 4-5 tahunan yang lalu. Mungkin, ya pokoknya gitulah ya, 3-4 tahunan. Aku insecure, karena aku pikir kayak suaraku tuh kayak nggak cewek-cewek banget gitu loh, yang cute, yang lucu, menggemaskan, hahaha. Pokoknya gitu, pokoknya aku insecure. Terus ada masa dimana aku pengen sharing zodiak gitu ya di akun personal Instagram aku. Itu aku saking insecure-nya aku nggak pakai suara, aku cuma kayak ketik-ketik gitu. Aku share pakai ini foto apa gitu, kayak pemandangan atau view apa yang bagus, terus aku ketik-ketik pakai tulisan ya, itu di story Instagram pribadiku aku share. Ya udah, itu terjadi selama ketikan itu terjadi selama 1-2 tahun. Terus nggak lama aku lebih pede aku pakai suara. Itu aku sekitar 2 tahunan baru lebih pede, terus aku pakai suara, tapi aku nggak pakai wajah dan muka. Nah, baru sekitar 1 tahunan terakhir aku nge-share zodiak update pakai suara dan tampilan wajahku. Ya gitulah perjalanan seseorang ya. Maksudnya ya ini juga yang mau aku ngomongin mungkin ya ke kalian semua mungkin yang butuh. Ini apapun kita, siapapun kita, apapun yang mau kita lakuin, walaupun kita ngerasa insecure, kita ngerasa kayak kita masih kurang, kita nggak ada apa-apanya, tapi ya udah nggak apa-apa, dicoba aja semampunya dan senyamannya, step by stepnya. Nanti ada di saat dimana kita ngerasa udah lebih pede, udah lebih confidence, dan kita ngerasa udah banyak yang support dan dukung kita ya. Istilahnya ya, kalau selama kita terus berusaha kan pasti nanti ada jalannya. Semesta pasti bakalan kasih jalannya buat siapa aja yang nggak pernah menyerah. Betul? Apa betul? Iya, intinya aku cuma mau ngasih tahu sih, aku dulu insecure banget sama suara aku, udah gitu aja sih ya. Aku ngedenger suara aku tuh kayak wow, sudah kembali normal gitu ya. Walaupun masih suka batuk. General reading kali ini temanya adalah seperti apa dia setelah ngeblok kamu. Iya. Sebenarnya boleh ngeblok, boleh nggak ngeblok sih. Pokoknya intinya seperti apa dia setelah kamu sama dia tuh nggak komunikasi. Tapi yang lebih diutamakan adalah yang ngeblok ya, gitu ya. Kak, kalau aku nggak diblok gimana? Ya nggak apa-apa, simak aja videonya. Intinya kalian nggak komunikasi aja. Kak, kalau aku nggak diblok sama dia gimana? Gimana? Kok tanya aku mau diblok? Nanti aku suruh nih dia ngeblok kamu. Nggak diblok kok bingung. Ya udah, mungkin ini nggak resonate buat sama orang, mungkin bisa beberapa aja. Kalau misalnya nggak resonate gimana? Ya nggak usah baper, ya kan? Kamu bisa personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Nah, aku mau kasih waktu buat kalian ngebayangin dia dulu sebentar aja. Oke? Yes, finish. Kita langsung mulai aja. Seperti apa dia setelah ngeblok kamu? Ini ngebloknya bisa di mana aja ya? Bisa ngeblok di sosial media, bisa ngeblok kontak kamu, bisa ngeblok kamu dari hatinya, gitu. Ya, pokoknya ngeblok apa aja deh ya. Gak usah ngeblok. Kalau misalnya kamu di remove dari sosial media, maksudnya nanti kalian sesuaikan aja sama kondisi kalian. Entah kalian di blok, entah kalian di remove, entah kalian
di delete gitu kontaknya. Pokoknya apa aja deh yang mirip-mirip kayak gitu ya, disesuaikan aja, santai aja, nggak usah kaku-kaku banget gitu ya, harus di blok gitu, nggak juga ya. Karena banyak loh case-case kayak gini, jadi kalian kalau misalnya ngerasa di blok sama seseorang, itu sebenarnya mungkin bukan orang itu yang mau ngeblok kalian, mungkin cewek barunya, pasangan barunya, istri barunya, suami barunya, atau cewek atau cowok barunya. Nah kayak gitu, jadi jangan terlalu negatif thinking dulu juga gitu, apalagi kalau kalian ngerasa nggak punya salah sama seseorang. Nah itu kan biasanya jadi pertanyaan, kenapa ngeblok? Ya karena ceweknya mungkin jealous sama kamu, mungkin cowoknya jealous sama kamu, nggak mau kalau misalnya kalian komunikasi lagi. Kalau misalnya ngerasa lagi di blok sama seseorang, mungkin ya nggak sepenuhnya itu tuh keinginan seseorang, bisa juga mungkin ada yang mengendalikan dia atau ada yang mempengaruhi dia gitu ya. Seperti apa dia setelah ngeblok kamu atau setelah dia nggak komunikasi sama kamu ya, dia ngerasa sebenarnya berat sih buat ngelakuin itu. Jujurly dia berat ya, dia berat, dia ngerasa kayak ini ya, ada perlawanan batin ya. Perlawanan batin tuh apa ya, jadi kayak actionnya dia ini kan ngeblok kamu, tapi batinnya dia tuh bilang kayak, gue tuh nggak bisa ngeblok dia, gue tuh nggak bisa berhenti nggak kepoin dia, gue tuh nggak bisa stop buat cari tahu tentang dia gitu ya. Jadi ada seseorang yang sebenarnya tuh niatnya tuh nggak mau ngeblok kamu, mungkin di dalam hatinya yang terdalam itu sebenarnya mungkin nggak mau ngeblok kamu, tapi ada sesuatu hal yang mengharuskan dia tuh kayaknya ya harus ngeblok kamu gitu. Yang tadi aku cerita juga, sebagian mereka bukan maunya mereka gitu ngeblok kamu, tapi mungkin ya pasangan barunya yang mempengaruhi atau mengendalikan mereka buat melakukan itu ya. Di sini sebenarnya dia belum benar-benar rela, belum benar-benar ikhlas buat ngelepas kamu ya. Kalau ngeblok itu kan sama aja dia ngelepas kamu kan, ngelepas kamu supaya jauh dari dia, supaya kalian gak deket lagi gitu ya. Dia masih berat, dia ngerasa belum serela itu buat ngelepas kamu, belum seikhlas itu juga. Setelah dia ngeblok kamu ini ya, dia tuh ngerasa bebannya itu sebenarnya macam-macam. Ada di pikirannya tentang kayak, nanti kamu bakalan mikir apa ya, nanti kamu bakal ngejudge dia apa ya, nanti kamu pasti mikirnya aneh-aneh deh tentang dia gitu ya. Dia tuh takut kamu tuh punya pikiran macam-macam dan aneh tentang dia ya. Dia nggak mau juga, dia nggak mau punya image yang jelek gitu ya di mata kamu, karena dia abis ngeblok kamu. Ada yang memang takut dibilang childish banget sih ngeblok kayak anak kecil gitu. Ada juga yang bilang dia takut juga dibilang, ya emang bakalan gue gangguin, emang lo siapa gitu ya. Dia ini sebenarnya belum mau ngelepas kamu. Ada memang yang masih berat hatinya buat ngelepas kamu. Dia tuh seakan kayak pengen menahan, jangan diblok deh, jangan deh, nanti dulu deh, atau apa ya. Pikirannya tuh macam-macam banget pikirannya sih. Dia jadi ngerasa kayak agak-agak stres banget sama pikirannya, karena pikirannya tuh macam-macam, 1001 macam pikirannya ya setelah dia ngeblok kamu nih. Sebelum ngeblok dia juga berpikir, cuma yang lebih parah ini pikirannya setelah dia ngeblok kamu, malah hatinya itu nggak tenang. Itu yang tadi, dia tuh takut dibilangin itu sama kamu sebenarnya. Setelah itu ya kenapa hatinya nggak tenang, karena dia nggak bisa kepoin tentang kamu lagi. Itu kalau yang buat ngeblok di sosial media ya. Jadi dia nggak bisa tahu tentang kamu apapun. Setelah dia ngeblok, dia kangen sama kamu. Ya gimana dah lu SpongeBob, habis ngeblok kangen. Dia kangen sama kamu, karena kan mungkin dia nggak update nih, dia nggak tahu update-nya tentang kamu tuh apa. Misalnya kan ngeblok di sosial media ya, dia udah nggak bisa lihat kamu lagi, udah nggak bisa lihat muka kamu yang lucu menggemaskan itu ya kan, pengen cubit deh. Dia nggak bisa lagi lihat-lihat kamu ngomongin apa, posting apa ya. Jadinya dia kangen gitu, karena nggak lihat-lihat kamu, nggak tahu update-annya kamu ya.
Setelah dia ngeblok kamu, aku nggak ngerti gimana, dari mereka itu banyak yang jadi lebih tertutup gitu. Misalnya dia ngeblok kamu dari sosial media, terus akhirnya dia nggak punya semangat lagi, nggak punya alasan lagi buat main sosial media. Akhirnya dia ikut-ikutan redup, ikut-ikutan menutup diri dari sosial media jadinya, ya. Karena dia ngerasa, buat apa lagi gue main sosial media? Buat apa lagi gue lihat-lihat sosial media? Nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada kamu. Nah gitu ya. Jadi setelah ngeblok, malah dia ikut-ikutan ikut-ikutan stop gitu ya buat main sosial media. Itu buat yang memang ngebloknya di sosial media. Tapi seandainya dia ngeblok kamu dari kontaknya dia gitu ya, misalnya dari WhatsApp gitu ya, ini kan nomor dia yang ngeblok kamu kan ada nih ya. Tapi seandainya dia punya nomor lain, dia bisa tuh ngecek-ngecek nomor kamu. Apalagi kalau kamu misalnya fotonya bisa dilihat gitu ya sama siapa aja. Nah, dia suka ngecek-ngecek kamu pakai nomor lain, kamu online atau enggak, kamu pakai foto apa, profilnya, ya gitu ya. Pokoknya masih ada rasa kepo-kepo gitu, pengen tahu. Seandainya kalau misalnya dia seseorang yang memang sudah menikah ya, dia setelah ngeblok kamu, dia kembali ke keluarganya. Soalnya di sini aku ngerasa ada yang happy. Happy-nya itu ya ada yang happy karena keluarganya, karena dia kembali fokus ke keluarganya. Tapi kalau dia belum berkeluarga, aku ngerasanya seseorang ini malah setelah ngeblok kamu, mungkin dia udah punya pasangan, mungkin dia udah dealing sama orang lain. Jadi aku ngerasanya setelah dia ngeblok kamu, dia mungkin happy sama seseorang yang lainnya gitu ya. Bisa memang beneran happy, bisa emang cuma mencoba buat happy aja gitu sama orang lain ya. Itu yang memang dia udah dealing sama orang lain ya. Tapi setelah ngeblok, dia ini ada perasaan kayak, ya udahlah, udah ngeblok mau gimana? Ya udahlah, nyerah aja lah, nggak usah ngelakuin apa-apa lah gitu kan. Makanya kamu ngerasanya dia pasif. Tapi sebenarnya bukannya dia nyerah, karena dia ngerasa kamu aja nggak ada perlawanan nih setelah diblok. Kamu aja setelah diblok nggak cari-cari dia, nggak kepo dan tanya-tanya kenapa diblok. Nah jadi dia pikir ya mungkin kamu juga ya emang udah nggak mau sama dia, memang udah nggak peduli juga sama dia. Makanya di sini ada perasaan dia yang kayak nyerah dan biasa-biasa aja jadinya setelah ngeblok kamu. Tapi setelah ngeblok, ada yang memang energinya masih suka inget kamu, memang ingat sama kamu, memang ingat kayak, aduh gue udah blok-blokan nih sama dia, bete banget gak bisa lihat update tentang dia kabarnya gimana ya, kesibukannya apa ya, terus gue harus gimana nih kepoin dia lagi. Nah ada yang pikirannya kayak gitu. Tapi ada juga nih yang kayak mempertimbangkan, buka aja gak ya bloknya ya, ya buka aja, nggak tahu kan nanti misalnya dia bakalan kontak atau enggak. Ada yang penasaran kayak gitu. Setelah misalnya dia ngeblok kamu nih, ngeblok kontak kamu, dia penasaran sendiri, dia nanti chat aku nggak ya, nanti dia telepon aku nggak ya, kan dia udah aku blok gitu. Lucu ya, dia yang ngeblok, dia yang penasaran, dia yang ngeblok, dia yang bingung gitu kan. Makanya aku bilang, gak semuanya keinginan ngeblok itu atas kemauan dia sendiri. Bisa juga ada karena faktor-faktor lainnya. Ada yang setelah ngeblok, dia malah ingin menuju ke kamu. Ya, kenapa dia mau menuju ke kamu? Bingung ya. Ini energinya ya, memang orang-orang yang bingung aku ngerasanya nih. Ya. Tapi ada juga loh, seseorang ngeblok karena mungkin ada faktor lain, kayak misalnya aku ngeblok dia dari sosial media, siapa tahu nanti dia jadi cariin aku nih, dia jadi tanya-tanya aku nih, dia jadi nanti chat aku di WhatsApp nanyain aku kenapa ngeblok, kan jadinya nanti kita komunikasi lagi nih, kan nanti jadinya kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah ada yang kayak gitu kan, jadi seseorang melakukan sesuatu supaya orang yang lainnya melakukan sesuatu ke dia gitu, menggerakkan hatinya supaya melakukan sesuatu. Ada juga yang kayak gitu ya. Setelah dia ngeblok kamu ya, dia banyak diamnya sih, banyak diamnya, pasif. Sebenarnya pasif dan diam itu ya kayak dia memantau sih, dia memantau kamu, kayak dia bakalan gimana ya responnya ya setelah diblok ya, dia bakalan kayak gimana ya pikirannya ya.
dia bakal ngelakuin apa ya? Bakal cari-cari gua nggak ya? Bakal tanyain gak ya kenapa di blok gitu. Itu bagian dari dia memantau kamu sebenarnya. Tapi memantaunya bukan berarti dia stalking kamu di sosial media, nggak juga, kan udah di blok ceritanya. Jadi dia kayak nungguin kamu sebenarnya, memantau dan nunggu gitu. Kamu bakalan cari dia nggak ya? Bakalan ngobrol nggak ya? Tanya, penasaran kenapa di blok gitu-gitu. Kan pasti ada beberapa orang memang kalau setelah di blok tuh kan penasaran dan langsung tanya ke orangnya gitu kan. Tapi ada juga kan yang diam-diam aja. Nah, aku lihat juga dia ini ya udahlah, enjoy aja lah sama momennya. Karena emang momennya kayak gini atau memang udah nggak komunikasi, ya udah mau diapain lagi. Enjoy aja, nikmatin aja. Padahal ya dia nungguin gitu kan, dia nungguin kamu sebenarnya. Ini ada energi seseorang yang bingung, kepikiran, bingung, stres, sampai susah tidur dia ternyata loh. Ya, kasihan banget, abis ngeblok, susah tidur. Kamu tuh maunya gimana sebenarnya sayang? Aku tuh nggak ngerti deh sama kamu. Kamu abis ngeblok, kepikiran. Kamu abis ngeblok, malah galau. Abis ngeblok, malah susah tidur. Maunya tuh gimana? Ngomong dong, ngobrol dong. Ya, nah kasihan nih orang. Masa habis ngeblok dia jadi kepikiran, jadi stres, jadi galau. Ya, makanya tadi aku bilang, gak semuanya keinginan ngeblok itu dari keinginan dia sendiri. Mungkin ya dari kemauan orang lain gitu. Makanya kalau misalnya memang kemauannya dia sendiri kan seharusnya dia habis ngeblok happy dong, karena itu kan kemauannya dia. Tapi setelah ngeblok dia malah stres. Nah itulah mungkin bukan kemauannya dia sendiri ya. Jadi kalian lebih positive thinking lagi. Jangan langsung menyimpulkan dan underestimate seseorang. Oh, lu ngeblok gue, berarti itu kemauan lo. Enggak gitu juga, enggak semuanya kemauan mereka ya. Setelah dia ngeblok, di sini ada keinginan seseorang yang kayak, yaudah nih, udah selesai hubungannya, udah putus, cari yang baru lagi nggak ya? Ya udah nih, udah selesai komunikasinya. Ya udahlah, mulai hidup baru lagi aja deh. Yang kemarin kan udah end nih gitu ya. Jadi ada seseorang yang memang ingin memulai sesuatu yang baru, memulai hidup yang baru, bertransformasi menjadi seseorang yang baru juga. Entah ya, aku ngerasa setelah dia ngeblok malah ada energi seseorang itu yang kayak mati rasa ya. Kenapa ya mati rasa? Iya, nggak tahu kenapa kayak mati rasa. Setelah dia ngeblok kamu, dia ngerasa kayak hidupnya tuh nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja, bingung, terpuruk, stres. Karena dia ngerasa nggak tahu nih harus ngelakuin apa, gimana ya, kayak apa ya. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa ngerasanya. Makanya mungkin kamu ngerasa dia pasif, diam aja setelah ngeblok. Kenapa aku ngerasa dia nggak bisa ngelakuin apa-apa? Ya mungkin karena sebagian dari mereka itu bukan kemauan mereka ya, ngeblok kamu. Nggak tahu ya, aku ngerasa energinya di sini nih energi orang yang bingung. Nah aku jadi bingung, lah kenapa bingung? Lu kan lu yang ngeblok gitu kan. Nah aku ngerasa makanya keinginan ngeblok ini sebenarnya kayaknya bukan keinginan mereka gitu. Mungkin mereka dikendalikan atau disuruh sama seseorang ya. Soalnya dia kayak bingung, kayak gak bisa ngelakuin apa-apa. Setelah ngeblok, dia masih terikat terus nih energinya sama kamu. Masih suka ketarik-ketarik energinya sama kamu. Entah kalian twin flame, atau karmic, atau soulmate. Ada yang setelah ngeblok kamu, emosionalnya ini kan gak stabil. Jadi bawaannya tuh marah-marah terus, emosian sama seseorang, sama siapapun yang ada di sekitarnya. Ya, ada yang setelah ngeblok, yang tadi aku bilang, seseorang ingin melanjutkan hidupnya. Ada yang lebih fokus ke masa depannya. Jadi dia pikir ngeblok itu salah satu bagian dari akhir ceritanya sama kamu. Jadi dia ingin melanjutkan hidupnya yang baru. Jadi dia ingin fokus ke masa depannya ya. Tapi ada yang setelah ngeblok masih ragu-ragu. Ini bener gak sih gue ngeblok dia? Ini bener gak sih gue emang harus ngeblok? Apa nggak usah ya? Nah kayak gitu, masih ragu-ragu, masih bingung. Tapi memang ada yang setelah ngeblok tuh jadinya tuh fokusin kamu terus, mikirin kamu terus, kepikiran kamu terus. Nah ada juga, misalnya kamu kan diblok sama dia dari sosial media ya.
Anggaplah misalnya dari Instagram. Tapi dia punya account lain, second account atau fake account yang bisa dia itu kepoin kamu. Jadi setelah dia ngeblok kamu, misalnya dari sosial media, dia pakai account dia yang lain buat kepoin kamu, buat stalking kamu, ya. Itu kan lucu juga ya, dia yang ngeblok tapi dia masih mau tahu tentang kamu, ya. Mungkin ada seseorang yang pada saat ngeblok itu kesel banget sama kamu ya. Nggak tau lah keselnya karena apa. Nah akhirnya dia ngeblok kamu supaya kamu tuh ya mungkin ngerasain kayak dia juga gitu kesel. Tapi ya caranya itu ngeblok. Nah setelah kesel-keselnya dia hilang ya mungkin dia kepoin kamu pakai akun dia yang lain gitu. Dia tetap stalking, dia tetap keep update tentang kamu. Karena kan tadi aku bilang di sini ada energi seseorang yang nggak bisa gitu loh buat stop tahu tentang kamu, ya. Karena apa? Karena ada the lovers di sini. Dia tuh masih ada perasaan sama kamu. Walaupun dia ngeblok di sosial media, tapi kan dia nggak bisa ngeblok kamu dari hatinya, ya. Hati itu kan nggak bisa dibohongin. Kenyataan diblok di sosial media dimanapun, tapi kan di hatinya nggak bisa ngeblok kamu sayang. Aduh, ya kasihan juga ya. Ya, jadi buat kamu sama dia yang memang hubungannya cintanya ini ada penghalang, nah dia setelah ngeblok kamu ini masih ada perasaan cinta sama kamu, ya. Tapi bukan dia aja yang cinta sama kamu, kalian memang sama-sama cinta, sama-sama ada perasaan, ya. Cuma kalau misalnya feminin yang diblok di sini, aku ngerasa sih femininnya lebih pasif sih, lebih diam aja. Ya udah, kalau emang diblok, emang itu mungkin maunya lo, ya udah gue harus apa gitu. Tapi kalau misalnya maskulin yang diblok, maskulin kebanyakan lebih pasrah sih, ya. Ya udah deh, terserah deh, ya, lebih ke nyerah. Kalau maskulin diblok itu lebih banyak yang kayak nyerah. Kalau feminin diblok lebih kayak ya udah mau gimana. Entah gimana, ada yang setelah ngeblok malah hidupnya semakin rumit, ya, hidupnya semakin rumit dan complicated. Aku nggak ngerti apa yang bikin hidupnya rumit, tapi ya rumit-rumitnya ini menurut aku ya itu tuh dari ini ya, reaction dari apa ya, reaction dari batinnya dia, perlawanan batinnya dia gitu ya. Dia kan sebenarnya nggak mau ngeblok kamu, tapi karena udah ngeblok jadi dia tuh kayak ada perlawanan batin. Nah aku ngerasanya gitu sih ya. Ya beberapa mereka jadi ya bingung hidupnya dan gak baik-baik aja juga. Tapi ada juga yang ngeblok ini karena mungkin dia masa lalu kamu, dia mantan kamu. Nah mantan kamu itu pengen nikah nih mungkin sama seseorang. Jadi dia ngeblok mantan-mantannya supaya ya dia punya kehidupan baru gitu ya setelah menikah. Tapi kalau misalnya dia mantan kamu dan mau menikah terus dia ngeblok kamu, itu banyak dari mereka yang happy karena ya dia pengen melanjutkan hidupnya gitu ya. Tapi itu khusus yang memang mau menikah ya. Tapi kalau yang belum mau menikah mah aku ngerasanya ya nggak happy banget sih hidupnya ya. Setelah dia ngeblok kamu, dia malah ngerasa jadi apa ya, jadi ngerasa nggak ini loh, jadi ngerasa kecil hati. Aku tuh salah gak sih? Aku tuh sombong ya udah ngeblok orang. Aku tuh image-nya gimana ya sekarang di mata dia gitu. Ada yang kayak gitu mikirnya ya. Ada yang jadi menutup diri, jadi berkecil hati, jadi hatinya tuh gak enak, gak tenang. Walaupun dia berusaha tenang gitu ya. Dan dia ngerasa kayak ya gue tuh punya hak, punya power, ya terserah gue mau ngeblok siapa, ya terserah gue kalau gue nggak mau ngeliat dia lagi di sosial media, di kontak gue gitu. Ada yang kayak gitu, jiwa-jiwa sombong ya gitu ya, angkuh dan congkak ya, sok ganteng deh kamu, sok cantik deh kamu. Ya. Nah ada yang setelah ngeblok dia tuh apa ya, pikirannya tuh lebih, bukannya lebih tenang sih, cuma lebih udah deh nggak mau mikirin apa-apa lagi deh, terserah deh mau bebasin aja deh, udah deh mau putus komunikasi atau enggak terserah aja deh, pusing-pusing banget mikirin gitu. Tapi ada juga yang setelah ngeblok malah jadinya emosian, sensian gitu ya, agak-agak temperamen bawaannya ya, marah terus, kesel terus. Kenapa marah dan kesel? Karena dia kan nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia kan bingung nih, abis ngeblok masa di unblock, malu dong nanti.
Habis ngeblok, masa di follow lagi, malu dong nanti. Nah gitu pikirannya dia. Makanya dia kayak berlawanan nih sama hatinya gitu kan. Hatinya masih mau sama kamu, masih mau tahu tentang kamu, tapi actionnya kan kebalikannya gitu ya. Ada yang ngeblok, ya udah diam aja gitu, kayak orang udah mati gitu ya. Maksudnya bener-bener pasif, nggak ngelakuin apa-apa, ya bener-bener kayak udah hilang gitu ya dari peradaban manusia. Ya, tapi ada juga yang setelah ngeblok yang tadi aku bilang, ya udah tenangin diri, santai, kalem, karena menurut dia ya emang tujuannya tuh ngeblok seseorang pengen lebih tenang. Yang tadi ada kan orang yang ngeblok misalnya supaya nggak saling ganggu mengganggu, supaya nggak saling menyakiti nih. Misalnya salah satu ada yang suka ngomong aneh-aneh nih gitu kan, itu kan berarti hatinya lebih tenang, ya kan. Aku ada ngeblok seseorang yang memang kalau ngomong itu mulutnya tuh jahat, nggak jelas gitu ya. Ada yang kayak gitu, itu kan bikin kena mental kita kan. Nah makanya setelah ngeblok tuh hati aku tuh tenang gitu ya, hidup aku. Ada yang kayak gitu nih, sama kayak gini di sini kelihatan. Jadi setelah ngeblok ya tenang. Itu khusus memang yang kalau di bloknya itu orangnya itu ngomongnya suka aneh-aneh, ngomongnya suka negatif. Ya kalau orang ngomongnya negatif setelah kita ngeblok dia kan pasti kita tenang dong, ya. Nah kalau kamu juga suka ngomong negatif, suka ngomong aneh-aneh, ya kalau dia ngeblok kamu setelah itu ya dia tenang gitu ya hidupnya. Tapi aku yakin sih di sini nggak ada yang negatif ya orang-orangnya, teman-teman subscriber aku ya. Tahu dari mana ya? Aku tahu kan waktu itu aku pernah bacain kalian di sini ya kan tentang kamu gitu di sini temanya. Kurang lebih jadi aku tahu kalian tuh orangnya kayak apa, ya nggak? Ada juga yang setelah dia ngeblok ya, dia tuh lebih dibawa santai dan dibawa kalem sama dia. Ya udahlah santai aja lah, life must go on gitu kan. Ya gue harus apa gitu. Tapi ada juga yang setelah ngeblok dia benar-benar mengunci akses, menutup dirinya juga dari kamu. Istilahnya dia udah gak mau tahu lagi lah tentang kamu lah, apapun. Aku pernah nanya ya ke seseorang, kenapa kamu ngeblok mantan kamu? Karena aku gak mau tahu lagi tentang dia. Gitu katanya. Nah ini sama yang di sini, karena mungkin orang itu mau menutup akses, menutup dirinya dari seseorang dan udah gak mau tahu lagi tentang orang itu ya. Tapi ada juga yang setelah ngeblok malah jadi kepikiran, halu-halu, imajinasinya kemana-mana gitu kan. Ya mungkin karena masih ada perasaan, jadi dia tuh masih kayak suka ngebayangin kamu, imajinasinya tentang kamu, ngebayangin kalian masih komunikasi, masih deket kayak dulu. Terus dia ngebayangin kamu tuh masih ada di samping dia bisa ngobrol apa aja gitu ya. Ada yang sampai berafirmasi sih tentang kamu ya. Afirmasinya apa ya? Mungkin buat deket lagi atau komunikasi lagi kayak gitu ya. Ada juga yang setelah ngeblok nih dia kayak putus asa. Putus asanya tuh apa ya? Aduh udah deh, pasti dia mikir aneh-aneh nih tentang gue. Udah pasti image gue jelek. Pasti dia udah benci banget deh kayak gitu-gitu, pikirannya udah jelek-jelek. Jadi dia berpikir kayak aduh gue mati aja deh, mendingan deh setelah ngeblok ini, aduh pasti dia benci, marah kayak gitu-gitu. Jadi seakan kayak putus asa dia setelah ngeblok kamu. Tapi menurut aku ya lebih bijak lagi sih kalau soal ngeblok dan unblock gitu ya. Karena apa? Selama orang itu nggak ganggu kita, nggak ganggu hidup kita, kan kita bisa ignore setiap chatnya dia, setiap panggilannya dia gitu. Karena kalau udah di blok tuh rasanya kayak bener-bener nyakitin gak sih? Kayak sakit hati gitu ya. Kamu mau bikin sakit hati orang gampang, kamu tinggal ngeblok aja. Pasti orang itu langsung sakit hati, pasti orang itu langsung kepikiran, pasti penasaran, pasti gelisah. Salah apa aku? Gitu ya. Jadi kalau kamu gak mau menyakiti hati orang, ya lebih baik gak usah ngeblok gitu ya. Ya tinggal kamu abaikan aja semua komunikasi dan panggilan dan chat dia ya. Intinya lebih bijak. Oke? Yes, ini inisial, huruf dan zodiaknya ya. Ada zodiak Virgo, Aquarius, Leo, Scorpio, Pisces, Aries, Capricorn, Taurus, Cancer. Ada huruf B, X, V, N, C, W, E, J, K, O, R, U, Q ya.
Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye. Happy weekend.